orang berbuat maksiat, melakukan riba, melakukan judi, pencurian, itu pun atas kehendak Allah. Ada orang, masa sih Allah menghendaki hambanya kemaksiatan? Kalau begitu Allah zalim dong. Allah menghukum orang yang maksiat kepadanya, tetapi Allah menghendaki hambanya maksiat. Kalau Allah enggak menghendaki hambanya maksiat, hamba itu enggak maksiat. Begitu maksiat, Allah hukum dia. Di mana letak keadilannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-72 dari Hikam Ahmad bin Athaillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu asbaghu alaika ni'amahu zahiran wa batinan. Artinya, mata apabila rozaqaka, Allah memberi kamu atau ketaatan, wal gina bihi, dan merasa cukup bihi dengan Allah, anha, tidak bersandar kepada ketaatan itu. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah itu asbago, telah menyempurnakan, alaika, kepada kamu, ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiran wa batinan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Rukun iman yang keenam itu percaya kepada ketetapan Allah, baik dan buruknya. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, baik itu suatu kebaikan atau keburukan, baik itu suatu ketaatan atau suatu kemaksiatan, baik itu suatu kebahagiaan atau suatu kesengsaraan, itu semuanya adalah minallah, dari Allah. Orang berbuat taat, sholat, puasa, ibadah haji, dan lainnya, itu adalah karena Allah menghendaki itu. Orang berbuat maksiat, melakukan riba, melakukan judi, pencurian, itu pun atas kehendak Allah. Ada orang, masa sih Allah menghendaki hambanya kemaksiatan? Kalau begitu Allah zalim dong. Allah menghukum orang yang maksiat kepadanya, tetapi Allah menghendaki hambanya maksiat. Kalau Allah enggak menghendaki hambanya maksiat, hamba itu enggak maksiat. Begitu maksiat, Allah hukum dia. Di mana letak keadilannya? Ini belum, nanti kita bahas. Kita sudah tahu semua bahwa af'al Allah itu jangan ditanya tujuan dan sebab. Sebab Allah mah berbuat itu munazzahun anil i'rad. Allah berbuat itu tidak ada tujuan-tujuan, tidak ada. Tetapi di dalam perbuatan Allah itu syarat dengan hikmah. Apa manfaatnya? Simpel sajalah. Kita kan disuruh oleh Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Disuruh untuk menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat mungkar. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah teman-teman kamu, orang lain itu ke jalan Tuhanmu. Kita disuruh oleh Allah seperti itu. Kalau Allah nggak bikin suatu kemaksiatan,
siapa yang akan diajak, siapa yang akan disuruh? Berarti Allah bikin peraturan itu sia-sia kalau semua orang ini taat semua. Orang maksiat itu bukan kehendak Allah, bukan dikehendaki Allah. Saya kembalikan, tidak ada suatu perbuatan yang terjadi di alam dunia ini yang lepas dari kehendak Allah. Tidak ada suatu kejadian yang di luar kehendak Allah. Semua kejadian-kejadian di alam dunia itu, baik itu menguntungkan, menyusahkan, baik itu keimanan maupun kekufuran, itu semua atas kehendak Allah. Itu kita yakini. Kita yakini. Orang ada yang kaya, kehendak Allah. Orang ada yang susah, kehendak Allah. Orang ada yang ahli ibadah, itu kehendak Allah. Ada orang yang ahli maksiat, itu pun juga kehendak Allah. Semuanya itu adalah af'al Allah. Af'al Allah itu sifatnya dalam af'al Allah itu jaiz, sesuatu hal yang boleh-boleh saja. Allah mau memasukkan orang yang maksiat ke surga, nggak perlu protes. Suka-suka Allah. Allah akan memasukkan orang yang ahli ibadah ke neraka, suka-suka Allah. Itu bagian daripada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti untuk mengarah ke situ, saya ajak dulu bahwa iradah Allah itu, kehendak Allah itu ada dua. Satu, iradatul rahmah, iradah rahmat Allah. Yang kedua, iradatul laknah, iradah laknat Allah. Jadi kita tadi kan secara umum saya katakan bahwa segala yang terjadi di alam dunia ini enggak lepas daripada kehendak Allah. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Baik itu ahli ibadah, keimanan atau kekafiran. Semuanya itu tidak lepas daripada kehendak Allah. Dan tidak ada yang terjadi di alam dunia ini di luar kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak terjadi, semuanya terjadi. Gak mungkin Allah gak menghendaki terjadi. Tapi kadang-kadang suka ada juga orang kaya bilang, oh si Anum kalau bulan puasa itu dia mau umroh sebulan di Mekah. Kamu kalah. Oh saya mah gak mau aja. Tapi kalau saya mau, saya mah tiap bulan bisa umroh. Itu udah melebihi. Karena Allah nggak menghendaki. Tidak ada yang kita ingini itu terjadi kecuali didampingi atau sesuai dengan kehendak Allah. Iradatul rahmati tajurru ila ta'at. Kehendak rahmat Allah ini mendorong, menarik kepada ketaatan-ketaatan. Wa iradatul laknati tajurru ila maksiyat. Sedangkan iradat laknat itu mendorong seseorang kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kalau ada orang yang begitu mudah dia melakukan ketaatan-ketaatan, itu karena dia mendapatkan iradah rahmat Allah. Bukan dari diri dia, bukan dia semata-mata yang melakukan ketaatan, karena dia sudah mendapatkan ketika dia belum diciptakan di masa ajalinya, Allah sudah menghendaki dia ahli taat. Sehingga dia begitu lahir ke dunia, dia menjadi orang yang ahli taat, ahli ibadah. Kenapa? Karena sudah didahului oleh adanya iradah rahmat Allah. Maka di sini mata rozaqokat ta'ata. Apabila Allah memberi kamu ketaatan-ketaatan, nah ini menunjukkan adanya iradah rahmah Allah. Sedangkan iradah laknat Allah itu mendorong seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang yang maksiat, orang judi, berzina, itu karena Allah menghendaki laknatnya kepada orang itu. Allah menghendaki laknatnya kepada itu.
Kemudian an-nazru ila ta'ati wal ma'siyati huwa syariah. Kalau ada orang maksiat, kita melihat pekerjaan zohir orangnya atau pekerjaan zohirnya yang nampak kelihatan oleh mata kepala kita, itu namanya syariat. Memandang ketaatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu adalah syariat. Sedangkan memandang kepada irodah Allah, baik itu irodah rahmat atau irodah laknat, itu adalah hakikat. Jadi orang itu ahli ibadah syariat itu. Kita kena melihat dia sering ke masjid, rajin ibadahnya tiap hari. Sholat berjamaah, maghrib, subuh, isya baru pulang. Sehingga kita melihat dia ahli ibadah, itu syariat. Orang tato, sekujur badan tato semua. Sholat enggak, minum, maksiat yang lainnya. Melihat dia ahli maksiat, kelakuannya itu syariat. Sedangkan kalau kita melihat dia ahli ibadah itu karena dia mendapatkan irodah rahmat Allah, itu hakikat. Melihat irodah rahmat Allah, dia berbuat taat, dia beribadah itu karena ada irodah rahmat Allah. Melihat itu namanya hakikat. Orang itu maksiat, kemudian kita melihat karena dia mendapatkan irodah laknat Allah, itu adalah hakikat. Maka bagi kita ini syariat dan hakikat itu harus disatukan. Wala budda minal jam'i bainahuma, maka tidak bisa tidak, harus bagi kita itu jangan dipisahkan antara syariat dan hakikat. Kenapa? Kalau syariat dan hakikat itu dipisahkan, kenapa gitu harus disatukan, harus dikawinkan? Enggak boleh dipisah antara syariat dengan hakikat, karena supaya kita itu likai ya selama anil idtirori wa tardi, supaya kita selamat dari terpedaya dan terusir, wal ihtijabi an hadratillah, dan terhalang dari hadratullah. Li'anna man nadhara ila syariati faqat, orang yang melihat syariatnya saja, faqad hujiba an hadratillah, dia terhijab dari hadratullah. Sehingga kalau kita melihat orang itu ahli ibadah, jangan titik sampai di situ. Wah, hebat ya dia, madu enak, kayaknya dia itu nikmat, ahli ibadah, sholatnya juga sudah enak. Kita jangan titik sampai di situ, tapi batin kita melihat, oh dia mendapatkan irodah rahmat Allah. Ada orang yang tukang maksiat, kelakuannya nyebelin. Kalau kita berhenti titik di situ, maka kita itu akan tertipu, kita akan terpedaya dan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Timbullah kebencian kepada orang itu. Tapi kalau kita melihat dia berbuat itu hakikatnya karena dikehendaki Allah, karena ada irodah laknat Allah. Sehingga hakikat dan syariat tidak boleh lepas. Nah, sekarang ini udah ada tambah pengetahuan. Kalau kita mengatakan siapa yang sholat, oh si Anu sholat, tapi hati kita mengatakan si Anu sholat, dan disertai dengan irodah rahmat Allah. Siapa? Oh si Anu maksiat, si Anu judi, si Anu maksiat. Ikuti dengan pikiran kita bahwa dia mendapatkan laknat Allah. Jadi yang kita lihat itu bukan zahir orang itu, sehingga tidak ada kebencian. Tidak ada orang yang rajin ibadah sehingga senang kepada dia. Kalau kita melihat syariatnya saja. Jadi kalau kita melihat ada orang maksiat, kita melihat kemaksiatannya, itu syariat. Tapi melihat irodah rahmat Allah, itu hakikat.
Sehingga ketika kita melihat suatu kebaikan, suatu ketaatan, jangan berhenti melihat zahirnya saja, tapi melihat di balik itu, oh karena dia mendapatkan iradah rahmat Allah. Maka di dalam hikmah yang ke-72 ini, mata rozaqaka ta'ata. Apabila Allah memberikan kamu ketaatan, kamu itu begitu mudah untuk berbuat taat itu. Mendengar azan langsung tergerak hati, datang ke musola untuk berjamaah, nggak ada orang, ditunggui terus. Kalau Pak Udin itu begitu sudah melihat jam setengah ini udah waktu subuh, langsung tergerak datang ke musola azan. Begitu mudah, tidak sulit bangun. Bahkan kadang-kadang udah tanpa direncanakan, tanpa diprogramkan, jam segitu bangun. Begitu bangun langsung ingat ke musola, berangkat ke musola. Itu namanya Allah memberikan kamu ketaatan namanya. Nah, mata rozaqaka ta'ata. Apabila Allah memberikan kamu suatu ketaatan, taruhlah sholat berjamaah subuh, begitu mendengar azan subuh segera kita, atau ini malam Kamis ada pengajian, begitu mudah kita untuk menghadiri pengajian, itu ketaatan. Nah, kita bisa melakukan itu semata-mata karena iradah rahmat Allah. Ini yang hadir di sini, kalau enggak ada iradah rahmat Allah, kalau enggak mendapatkan iradah rahmat Allah, enggak akan nyampe ke sini. Kapan itu iradah rahmat Allah? Sebelum kita lahir ke dunia pun, di masa ajalnya sudah ada. Hari anu jam anu terus secara rinci detil iradah rahmat dan iradah laknat Allah itu sudah ada. Kita mau tinggal melaksanakan saja. Jangan kita bersyariat saja, atau jangan kita berhakikat saja. Kalau kita melihat hakikatnya, saya mau bagaimana, ketetapan Allah saja. Kan katanya sebelum kita lahir, begitu ruh dimasukkan ke dalam jasad ini, Allah menetapkan 4 hal. Apa itu? Di antaranya amal perbuatan, rezekinya, kemudian keadaannya celaka atau bahagia, pisurgaun atau pinerakaan, itu sudah ada. Karena kita itu melihat itu, udahlah kita mau berhakikat saja. Bagaimana dituliskan Allah di sana saja. Kalau memang saya ahli ibadah, saya begitu mudah. Tapi kita nggak berupaya untuk beribadah. Kalau memang saya ditulis di sana jadi orang kaya, maka akan menjadi orang kaya. Tapi kita nggak berupaya, nggak usaha gitu. Itu namanya berhakikat doang. Orang yang hanya berhakikat tanpa bersyariat. Hakikat harus didampingi dengan syariat. Itu sudah Allah tulis. Tetapi kata Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, apakah boleh kita berpangku tangan menunggu mengandalkan ketetapan Allah? Tidak, kata Rasulullah. I'malu, usaha dan usaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di masa azali. Al-haqiqatu makhfiyatun wa mu'ayyinatun. Hakikat dalam hal ini yang kita bicarakan adalah iradah Allah. Baik itu iradah rahmat maupun iradah laknat, itu sudah Allah tetapkan sebelum manusia lahir. Iradah Allah atau iradah laknat dan iradah rahmat, apakah mana yang Allah tetapkan kepada kita? Makhfiyatun, tersembunyi, dan Allah tidak akan ngasih tahu. Wa mu'ayyinatun, dan itu yang akan menentukan. Ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan pada masa ajali, itu yang akan menentukan yang akan terjadi. Sedangkan wasyari'atu zahiratun wa mubayyinatun. Sedangkan syariat itu nampak jelas, wa mubayyinatun, fungsinya menjelaskan hakikat bahwa ketentuan Allah itu enggak bisa berubah. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Takdir itu
semangat yang menggebu-gebu tidak bisa menembus pagar takdir. Tapi Allah memberitahu. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu itu tercatat sebagai ahli neraka, atau kamu tercatat itu orang-orang yang miskin, untuk mengetahui hakikat itu berbuat dulu, bersyariat dulu. Nah, kalau kita ini beribadah berat, dipaksakan oleh kita berat terus berat, berarti itu menunjukkan bahwa kita itu mendapatkan iradah laknat Allah. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu mendapatkan iradah laknat Allah, fajtahid fi taghyiri halika, maka kamu bersungguh-sungguh untuk terus merubah, melawan. Allah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk merubah itu, kata Allah pun juga Allah memberikan jaminan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang itu dia sudah menyadari berat ibadah itu, berarti dia sudah ditulis oleh Allah mendapatkan iradah laknat Allah. Itu bisa dirubah, iradah laknat Allah menjadi iradah rahmat Allah. Kita berupaya untuk merubahnya. Apakah bisa dirubah? Bisa. Sayyidina Ali menjawab, kalau begitu kamu itu lari dari takdir Allah. Bukan lari, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, na'am, ana afiru min qadarillah. Saya lari dari takdir Allah. Tapi larinya saya dari takdir Allah itu bi qadarillah, dengan takdir Allah juga. Ila qadarillah, menuju takdir Allah juga. Jadi hakikatnya Allah yang merubah. Itu kata Sayyidina Umar. Ana afiru min qadarillah, saya lari dari takdir Allah. Misalkan Allah telah menentukan kita orang yang mendapatkan iradah laknat, sehingga kita itu berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kata di sini, wa in kunta min ahli tughyan, kalau engkau sudah ditulis oleh Allah ahli celaka, fajtahid fi taghyiri halika, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk merubah keadaan itu. Dan Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kamu merubahnya itu dengan sungguh-sungguh, beneran. Rasa berat, baru saja dibisiki oleh setan, ngantuk, langsung diikuti langkah setan itu. Semestinya kalau kita bersungguh-sungguh apapun keadaannya, lawan. Kalau kita melawan itu, Allah tahu ini orang nih bersungguh-sungguh untuk ke aku, maka lanahdiyannahum subulana. Seperti apa kesungguhan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk merubah Allah atas ketentuannya. Kata Sayyidina Umar, ana afiru min qadarillah, saya lari dari ketentuan Allah. Dan saya bisanya lari dari ketentuan Allah itu bi qadarillah, dengan ketentuan Allah juga. Kalau tanpa ada la haula wala quwata, akan manusia itu karena ada ditolong oleh Allah, karena ada daya daripada Allah, sehingga kita diberi mampu oleh Allah untuk lari dari takdir itu. Mau kemana? Ila qadarillah, menuju takdir Allah, berubah. Saya kadang-kadang juga berpikir ketika saya membaca hikam yang keberapa tuh, yang ketiga tuh ya, bahwa sawabikul himam la tuhriku asradar, takdir itu nggak bisa berubah. Tapi kalau sering cerita-cerita para awliya Allah, zaman Nabi Musa itu ada malaikat turun kepada Nabi Musa ngasih tahu bahwa si Fulan bin Fulan itu akan mati tanggal sekian bulan sekian dan dia ahli neraka. Disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu menyampaikan kepada orang itu ahli ibadah. Kata Nabi Musa, wahai umatku, sahabatku, kamu itu, kata malaikat yang menyampaikan kepada saya tentang engkau, bahwa engkau itu ahli neraka, bahwa engkau itu umurnya 1 bulan lagi.
Terus ditunggu 1 bulan, kemudian 3 minggu lagi, 4 minggu. Karena orang itu diberitahu akan mati bulan depan dan dia sudah ditulis sebagai ahli neraka, lalu dia bersilaturahmi kepada saudara-saudara, semua saudara-saudaranya disilaturahmikan. Apa yang dia punya dia sedekahkan. Dia punya 2 amal kebaikan, silaturahmi dan sedekah. Terus 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, 1 hari lagi, pas sesuai dengan apa yang dilihat di Lauhil Mahfuz oleh malaikat disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun juga menyampaikan kepada orang itu. Pas begitu misalkan ini bulan Juli nih, ini bulan Juli tanggal 4. Nah kemudian ini hari ini dia itu dijadwal di Lauhil Mahfuznya umur dia sampai ini bulan Juli tanggal 4. Dinanti-nanti dari bulan Juni pas sampai waktunya kok masih hidup. Lewat bulan 5 masih hidup, bulan 6 masih hidup, bulan 7 masih hidup, terus masih hidup. Nabi Musa langsung, wahai Mikail, kau jangan memalukan saya. Kamu bilang bahwa dia itu umurnya tanggal 4 bulan Juli dan dia ditetapkan Allah sebagai ahli neraka. Benar kata malaikat itu, saya melihat di Lauhil Mahfuz, saya nggak bohong. Akhirnya malaikat itu naik lagi melihat ke Lauhil Mahfuz, sudah berubah. Tadinya ahli neraka berubah menjadi ahli surga. Tadinya mati tanggal, misalkan contoh tanggal 3 bulan Juli, mundur, tidak pada itu. Kenapa bisa begitu? Karena berubah dengan silaturahmi. Orang yang silaturahmi akan panjang umur, ditambah umurnya. Itu saya dulu belum ketemu ini, kenapa itu dalam cerita para aulia Allah seperti itu, tapi di dalam hikam ini takdir Allah itu nggak bisa dilawan. Karena kalau kita berbicara tentang kudrat dan iradah Allah, jadi ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Tapi itu bukan berarti Allah itu dipengaruhi oleh keadaan. Memang Allah yang menghendaki dan Allah pun juga memberitahu bahwa apa yang aku tetapkan di masa ajal itu bisa dirubah. Cuma pertanyaannya dengan apa dirubahnya? Ini. Cuma dengan apa dirubahnya? Di antaranya adalah dengan doa. Kalau yang tadi sawabikul himam itu semangat yang tinggi akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama usaha, yang kedua doa, kemudian yang ketiga himmah. Nah, di antara yang 3 itu yang timbul akibat daripada semangat yang tinggi, doa yang Allah beritahu kepada hamba ini, kalau kau ingin merubah keadaan kamu yang sudah aku tetapkan, maka melalui doa. Jadi Allah yang ngasih tahu. Bukan berarti Allah tunduk terpengaruh dengan doa kita. Memang Allah sudah menyediakan demikian. Maka Allah mengutuslah seorang Rasul untuk menjelaskan, membimbing kita demikian. Apabila mata rozaqaka ta'ata, apabila kamu diberi kemampuan untuk taat. Kita bisa taat itu karena apa? Karena ada iradah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu Allah memberikan petunjuk melalui Rasul. Kita kan tadinya nggak tahu ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara yang lain-lainnya, nggak tahu. Lalu Allah karena sayang kepada kita, Allah menurunkan Rasul untuk menjelaskan bagaimana cara ibadah. Kemudian Rasul kita nggak menjamani, pewaris Rasul itu ada para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kita dapat petunjuk tentang bagaimana cara ibadah melalui para ulama. Nah, ketika kita ngaji lalu kita itu paham, itu berarti kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah tentang cara-cara beribadah.
Tapi nggak cukup di situ. Banyak orang yang mendapatkan hidayah, banyak yang orang tahu agama, tapi dia nggak melaksanakan agama. Banyak orang yang paham dengan agama, tapi dia nggak melaksanakan ilmunya. Kenapa? Lanjut daripada hidayah ini rahmat tadi, kasih sayang Allah bukan hanya Allah memberikan petunjuk melalui Rasulnya atau melalui Al-Quran, Allah pun juga memberikan taufik. Kita nggak bisa sanggup untuk melaksanakan ketaatan sesuai dengan petunjuk-petunjuk tadi, lalu kita ditolong, dibimbing oleh Allah, namanya taufik. Kalau kita tidak mendapatkan taufik, kita nggak bisa melakukan ketaatan. Jadi makna daripada mata rozak ketaatan, apabila Allah memberikan kamu iradah rahmat, Allah memberikan hidayah, lanjutan dari itu Allah memberikan taufik, kamu bisa melakukan ketaatan. Itu kalau diurai demikian. Jadi nggak ujuk-ujuk Allah itu memberikan ketaatan langsung dia bisa taat, tidak. Ada urutannya, ada langkah-langkahnya, karena dia sudah mendapatkan sejak azalinya tentang iradah rahmat Allah. Dengan iradah rahmat Allah itu dia diberi petunjuk oleh Allah. Setelah dia diberi petunjuk, diberi taufik, dibimbing dengan daya upaya Allah, sehingga dia begitu mudah melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau kita itu melakukan ketaatan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan syariat agama, berarti kita telah mendapatkan satu kenikmatan, yaitu nikmat zahir. Satu itu. Kemudian wal ghina bihi anha. Setelah kamu diberi rahmat, diberi iradah rahmat, sehingga begitu mudah kamu melakukan ketaatan-ketaatan, wal ghina bihi, kamu merasa cukup dengan Allah, anha, tidak memandang ibadah yang kita lakukan. Kalau kita habis sholat, apalagi tahajud, kita bangga enggak? Ada rasa bangga enggak? Kita tuh ahli sholat tahajud. Tahajud itu kan udah boleh ngantuk, tapi kita sholat, kita istiqomah. Ada rasa bangga enggak dalam diri? Manusiawi, kalau kita ada merasa bangga dalam diri, merasa hebat, walaupun orang lain tidak tahu, hanya ada perasaan dalam hati kita bahwa kita ahli ibadah, bahwa kita sudah melakukan yang hebat-hebat. Jangan seperti itu. Ibadah atau ketaatan yang kita lakukan itu jangan diaku. Jangan diaku. Kenapa? Karena kita bisa taat itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, bukan diri kita. Kalau tidak ada hidayah taufik dari Allah, kita nggak bisa untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita mau zakat, ketika kita mau menghindar dari riba, karena dimampukan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Oleh karena itu Allah yang memampukan, Allah yang membimbing. Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan, yang hebat siapa? Kita atau Allah? Allah. Karena Allah yang memampukan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan kita merasa hebat dengan kita sering tahajud, sering duha, ngaji kemana-mana. Jangan merasa hebat, karena kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan itu minallah. Terus billah, lillah, ilallah. Konsep kita menyikapi ketaatan atau ibadah yang kita lakukan itu, pandanglah bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan dari kita, tapi minallah, billah, lillah, ilallah. Billah, lillah, wa ilallah. Apa yang dimaksudkan dengan minallah? Saya bisa taat, saya bisa sholat itu minallah, karena dari rahmat Allah, hidayah dan taufik Allah. Kalau Allah nggak memberikan rahmat, hidayah dan taufik, kita nggak bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Berapa banyak yang orang yang ngerti
ilmunya tinggi, tetapi kelakuannya tidak seiring dengan apa yang dia paham tentang agama. Kenapa? Itu menunjukkan tidak ada taufik. Hidayah mah ada, dia bisa baca kitab, dia paham agama, itu namanya hidayah, petunjuk. Cuma dia tidak melaksanakan apa yang dia tahu, itu artinya tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Taufik namanya. Kita bisa taat karena minallah. Ketaatan yang kita lakukan itu karena berasal dari rahmat, hidayah, dan taufik Allah. Kalau tidak ada rahmat, hidayah, dan taufik Allah, kita tidak bisa melakukan ketaatan. Maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan jangan diaku. Akui bahwa itu minallah. Lalu billah, artinya apa billah? Dengan pertolongan Allah. Saya bisa sholat, saya bisa bersedekah ini karena Allah tolong, Allah bimbing. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kalau tidak ada daya upaya Allah, kita nggak bisa melakukan ibadah. Itu billah artinya. Minallah karena dari anugerah Allah. Billah karena ditolong oleh Allah. Walillah untuk mencapai ridho Allah. Untuk mencapai ridho Allah. Minallah artinya dari rahmat Allah. Apapun ketaatan yang kita lakukan, ini kita lagi memadukan antara syariat dan hakikat. Ibadahnya itu syariat, hakikatnya adalah Allah yang memampukan kita untuk beribadah. Maka bagaimana kita menyikapi ibadah dan ketaatan yang kita lakukan ini? Dengan singkat kata, jangan diaku-aku ibadah ketaatan yang kita lakukan bahwa itu adalah kita yang beribadah, kemudian kita minta pahala kepada Allah. Allah yang memampukan kita ibadah. Lalu kita pandang bahwa ibadah yang kita lakukan itu dijadikan sandaran untuk mendapatkan pahala. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wal dina bihi anka, memandang ketaatan itu jangan kamu pandang sebagai perbuatan dari diri kamu, tetapi itu adalah berasal dari Allah, minallah, wa billah, wa lillah, wa ilallah. Anha, jangan bersandar, jangan membanggakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau itu sudah kita bisa seperti itu, ibadah yang kita lakukan ini minallah, billah, lillah, ilallah, sehingga kita enggak lagi memandang kepada ibadah ketaatan yang kita lakukan, itu semuanya karena dari Allah. Kita enggak ngaku-ngaku ibadah yang kita lakukan. Fa'lam, ketahuilah annahu asbagu alaika ni'amahu, itu artinya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kamu, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat batinnya kamu bisa melaksanakan ketaatan atau ibadah sesuai dengan syariat agama. Nikmat batinnya kamu tidak bersandar kepada amal ibadah. Kamu bisa menerima, mengakui bahwa itu adalah minallah, billah, lillah, wa ilallah. Perbaiki. Jadi jangan merasa kita ahli ibadah. Dan nanti kalau iradah rahmatnya saya bahas pada lain kemudian. Ini lagi kita berbicara soal iradah rahmat Allah. Jadi kesimpulannya bahwa iradah atau kehendak Allah itu ada dua, kehendak rahmat dan kehendak laknat. Kehendak laknat, rahmat itu adalah menarik dan mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Kehendak laknat itu mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ketaatan, ibadah yang ada, kemaksiatan yang terjadi, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Fayaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali wa irtifai arsi ma min ahlil qaryati wala min ahlil baiti kanu ala makaritu min maksiatin. Ada seseorang atau sekelompok masyarakat ahli maksiat,
Summa tahawwalu anha, kemudian dia berupaya untuk merubah. Ini dia sudah dituliskan oleh Allah sebagai ahli maksiat. Amal perbuatannya sebelum dia lahir. Begitu dia lahir, dia menjadi ahli maksiat. Untuk mengetahui ahli maksiat atau bukan, beramal. Kalau dia merasa berat untuk beribadah dan taat kepada Allah, oh berarti dia berindikasi secara hakikat dia itu mendapatkan irodah laknat Allah. Kalau dia tahu bahwa dia mendapatkan Allah, berupaya untuk merubahnya. Nah, summa tahawwalu anha ila ma ahbabtum min taati, kemudian dia berupaya untuk merubah itu, illa tahawwaltu anhum amma yukrahu an adabi ila ma yuhibbuna min rahmati, yang tadinya dia mendapatkan irodah rahmat berubah menjadi irodah rahmat, walaupun dia sudah tertulis menjadi orang yang ahli maksiat karena dia berijtihad sungguh-sungguh. Allah telah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sehingga dia menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan daripada hikmah yang ke-72 ini. Pandanglah ibadah yang kita lakukan itu minallah, billah, lillah, wa ilallah. Kita bisa berbuat demikian karena dari rahmat Allah, dan kita bisa melakukan itu karena ditolong oleh Allah. Sehingga jangan minta pahala dari ibadah ketaatan yang kita lakukan. Jangan nanyakan pahala. Contoh ginilah. Kita ada orang mau ke Tangerang. Anggaplah orang mana-mana nih dari Sukabumi. Dia baru di Tangerang, mau ke Tangerang. Nanya kepada seseorang, "Pak, kalau mau ke Tangerang itu kemana?" Kalau mau ke Tangerang itu Bapak di sini lurus, nanti sampai di Sangiang itu ada pertigaan, Bapak belok kanan, belok kiri terus, nanti sampai sana terus. Oke, paham dia, berarti dia mendapatkan hidayah. Tapi dia nggak berani untuk berangkat, nggak mampu untuk berangkat, masih nggak percaya diri, masih diam aja di situ. Paham dia untuk bisa sampai ke Tangerang itu jalannya ke sini, belok. Tapi dia nggak berangkat. Kenapa kamu nggak berangkat? Kan sudah tahu. Nggak sanggup saya, takut nyasar juga. Kan sudah dapat petunjuk. Kalau begitu, udah ikut dengan saya aja. Itu sama orang yang tadi menunjuki jalan itu, akhirnya dibawa dia dengan kendaraannya, sampailah dia ke Tangerang gratis, gak diminta bayaran. Nah, orang yang tadi diberi petunjuk jalan, kemudian ditolong dia dibonceng oleh orang yang menunjuki itu, sampailah dia ke Tangerang. Kalau orang itu minta upah kepada yang membawa dia sampai ke Tangerang, kira-kira logis enggak itu? Enggak logis kan? Kita diberi hidayah oleh Allah, nggak mampu juga melaksanakan, lalu kita diberi taufik, dibimbing, ditolong oleh Allah, kemudian kita taat. Begitu kita taat, minta pahala, sama dengan tadi. Kita diberi petunjuk, udah diantarkan, dibawa, kita minta upah sama yang bawa kita, yang antar kita, udah gratis, kita minta upah ke dia. Kan nggak logis, itu nggak masuk akal. Seperti itu kalau kita sholat minta pahala, itu kayak begitu. Maka sikapilah ibadah dan ketaatan yang kita lakukan ini minallah, berasal dari rahmat, hidayah dan taufik Allah, billah karena ditolong oleh Allah, lillah untuk mencapaikan keridhaan Allah, wa ilallah dan akan kita sampaikan kepada Allah. Hikmah ke-73, khairu ma tatlubu minhu wallahu alam bissawab.